Anas Urbaningrum menyebut pendirian Ormas PPI adalah wujud halaman kedua yang pernah disampaikannya saat mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Apa sebenarnya dibalik pembentukan Ormas ini? Apakah ini bentuk perlawanan Anas untuk Partai Demokrat? Langsung saja kami tanyakan kepada Anas Urbaningrum, pendiri Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Selamat malam Mas Anas. Malam Mas Indra. Baik, di studio Mas Anas ada Ibu Siti Zuro, analis politik dari LIPI. Selamat malam, Bu Siti Zuro. Selamat malam, Mas Indra. Baik, pertanyaan saya langsung saja, Mas Anas. Apa yang Anda maksud dengan Ormas ini adalah halaman kedua? Bisa Anda elaborasi pernyataan itu? Ya, kemarin ditanya apakah ini ada kaitannya dengan halaman pertama dulu. Ya, kalau dikait-kaitkan ada. Ini bisa dianggap sebagai alinea pertama dari halaman kedua. Tapi juga boleh dianggap halaman keberapa saja juga boleh. Intinya adalah bahwa teman-teman ingin agar tidak ada kamus berpangku tangan, tidak ada kamus berdiam diri. Yang ada adalah kamus bergerak, kamus bekerja, kamus berikhtiar, kamus untuk terus memberikan kontribusi. Karena di situ Anda menyampaikan itu adalah komitmen, idealisme, dan tanggung jawab. Anda sudah menyampaikan itu saat deklarasi kemarin. Tetapi yang pertanyaan kami di sini kemudian begini Mas Anas. Ada pergerakan dari Sabang sampai Merauke untuk Indonesia. Itu kan poin Anda yang kemarin Anda sampaikan. Tapi pertanyaannya, saat Anda di partai, apakah Anda tidak pernah menyalurkan ide-ide seperti ini? Kenapa baru sekarang begitu? Oh, justru ketika di partai saya rajin turun keliling ke daerah untuk mensosialisasikan ide-ide tentang modernisasi partai, tentang pelembagaan partai, tentang partai modern, tentang partai yang demokratis, bukan partai yang oligarkis gitu, partai yang go public tanda petik ya, bukan partai yang menjadi properti pribadi atau properti keluarga. Itu ide-ide itu yang selama ini kira-kira saya sampaikan agar Partai Demokrat itu menjadi partai yang melembaga. Kalau partai melembaga, maka kehidupannya akan melintasi. Dan sekarang Anda salurkan di perhimpunan ini waktu. Karena Anda mungkin tidak diberi kesempatan begitu ketika di partai untuk menyalurkan ide seperti itu. Ya, kalau Perhimpunan Pergerakan Indonesia ini bukan organisasi politik. Kalau ini adalah kumpul-kumpul dalam konteks penguatan kebudayaan kita untuk memajukan dan memuliakan kebudayaan kita. Karena banyak hal dari kehidupan kebangsaan kita itu hampir tidak diberi substansi, tidak diberi ruh oleh kebudayaan kita, termasuk pembangunan demokrasi kita. Anda sempat mengundang Presiden SBY tidak dalam deklarasi kemarin? Beliau kan sedang sibuk urusan di Bali dan sibuk konvensi. Tidak etis kalau mengganggu kesibukan beliau sebagai presiden dan sebagai ketua majelis tinggi dan ketua umum partai. Karena saya berpikiran begini Mas, kalau Anda memang punya ide-ide seperti pergerakan untuk kebangkitan Indonesia, bukankah penting kemudian mengundang kepala negara yang juga dulu rekan separtai Anda? Ya, ini kan baru awal, ini belum apa-apa. Kalau nanti sudah apa-apa barangkali akan ketemulah. Kalau belum apa-apa mengundang kan malu. Ngundang Mas Indra aja saya malu, apalagi ngundang beliau. Baik, Mas Anas, terkait satu hal lagi. Kalau ini memang soal disebut halaman kedua, tadi Anda sudah menyinggung juga soal halaman pertama. Saya ingin luruskan konteksnya dulu, Mas. Kan ketika Anda menyebutkan pertama kali soal halaman pertama ini, itu adalah ketika Anda melakukan konvers saat Anda mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Demokrat. Ada kekecewaan juga di situ. Kenapa saya bilang kekecewaan? Karena di saat konvers saat itu Anda juga menyatakan bahwa hasil Kongres 2010 adalah bayi yang tidak diinginkan kelahirannya. Nah, apakah halaman kedua ini kemudian dengan membentuk ormas seperti ini adalah penggalangan kekuatan Anda untuk kembali melawan Partai Demokrat? Melawan Partai Demokrat pasti tidak akan saya lakukan, karena Partai Demokrat itu adalah partai pertama saya, cinta bersama saya. Cinta pertama itu kan seperti Mas Indra punya pacar pertama dulu kan manis itu kan.
Saya nggak tahu istri Mas Indra sekarang ini pacar yang pertama atau bukan, tetapi pasti itu kenangan yang manis. Karena itu sampai kapanpun saya tidak mungkin melawan Partai Demokrat. Itu tidak mungkin saya lakukan itu. Gara-gara deklarasi yang Anda kemarin lakukan begitu, dan kemudian ada banyak sekali tokoh elit Partai Demokrat yang hadir juga di situ. Salah satunya akan dipanggil oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat, yakni Gede Pasek Suardike. Apakah Anda ini kemudian tidak merasa bersalah bahwa ini bisa dianggap sebagai upaya pengembosan Partai Demokrat? Kalau ketua fraksi memanggil wakil ketua fraksi atau mengundang anggota fraksi, itu kan harus dilihat positif. Barangkali sudah agak lama tidak ketemu gitu, kangen, ingin diskusi, kan sesuatu yang bagus. Ormas itu sekali lagi konteksnya beda dengan partai. Saya sebagai yang pernah jadi ketua umum Partai Demokrat tahu persis di Partai Demokrat itu aktivisnya juga aktivis ormas, termasuk Bu Nur Hayati itu juga aktivis ormas, Pak Jafar misalnya aktivis ormas, Mas Gambiro aktivis ormas, Mas Ibas itu aktivis FKBPI, Mas Hayono itu aktivis Kosgoro. Jadi tidak ada soal apa-apa. Saya juga selain di partai waktu itu aktif di KAHMI. Ya, dan masalahnya di sini kemudian timing begitu Mas. Saat Anda meluncurkan Ormas Pergerakan Indonesia ini bersamaan dengan kegiatan mantan partai Anda yang saat ini pada hari itu juga sedang memaparkan visi misi begitu para calonnya. Apakah tidak disebut ini upaya untuk ya terus terang memang tidak janjian tanggal 15. Tidak janjian, tetapi kalau waktunya hari yang sama berarti kan harus dilihat positif, itu berjodoh dong namanya. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya Mas Anas Urbaningrum. Nanti kita akan bertanya lagi di lain kesempatan tentang apa sebenarnya ide-ide besar yang Anda bawa dalam Ormas Pergerakan Indonesia ini. Mas Anas, terima kasih, selamat malam. Dan nanti pemirsa kita akan... Intinya ya Mas Indra ya, intinya adalah bahwa pergerakan Indonesia ini lengkapnya, biar tidak disalahpahami ini, lengkapnya adalah Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Ini adalah cara, salah satu cara kami untuk mencintai Indonesia, cara kami untuk memberikan kontribusi untuk Indonesia sekecil apapun. Padahal Anda punya kesempatan yang lebih besar dengan pemikiran-pemikiran itu saat berada di partai politik, karena partai politik punya wewenang yang lebih jelas lagi karena bisa berada di parlemen, begitu Mas Anas. Dan sayangnya Anda lakukan saat ini setelah membentuk ya, tentu sebuah ormas. Pikiran-pikiran itu jalan terus ya. Ya, waktu itu tentu pikiran-pikiran saya share, saya sosialisasi, saya internalisasi itu, tetapi tentu tidak selalu berhasil. Itu kan hal yang biasa saja gitu. Dan di ormas yang lebih longgar ini, lebih luas ini, mudah-mudahan ide itu bisa jalan. Yang penting ide itu tidak pernah mati, karena ide itu basisnya keyakinan. Baik. Terima kasih atas waktunya Mas Anas Urbaningrum. Selamat malam. Dan nanti pemirsa kita akan melihat analisis apa sebenarnya di balik ormas ini. Walaupun Mas Anas tadi sudah menjawab, adakah antitesa tersendiri tentang pendirian ormas ini? Karena tadi disebutkan sempat ada soal melawan oligarki politik. Apa maksudnya? Kita nanti tanyakan ke Bu Siti Zuhro sesaat lagi.